Oh, jadi gini, kan ibu tadi udah rapat sama guru-guru yang lain untuk pemilihan ketua OSIS. Nah, jadi masing-masing guru tuh udah pilih kandidatnya. Salah satunya kamu, ibu disuruh nyampe ini ke kamu. Kamu mau nggak kalau dijadiin salah satu kandidat jadi ketua OSIS? Kalau boleh tahu, selain saya ada lagi? Ada si Denis yang IPS itu sama Nopal. Soalnya nih kami lihat nilai kamu tuh kan bagus, kamu juga anaknya aktif di kelas. Nah jadi makanya kamu disuruh buat jadi ketua OSIS, dipilih. Ya, mungkin saya pikir-pikir dulu sih. Iya boleh, tapi kamu nanti harus cari wakilmu sendiri ya. Soalnya kami cuma nyari ketua OSISnya aja. Nanti kalau misalnya kamu udah mau nih, udah yakin, terus udah dapat wakilmu, kamu datang aja ke ibu. Nanti ibu bantu kamu. Beda kalau wakilnya itu kelas berapa aja atau gimana? Terserah kamu. Terserah kamu. Soalnya ini bulan depan kita udah mau pemilihan kita OSIS, jadi kamu harus ya kabarin ibu. Dulu nanti saya kabarin lagi kalau saya. Ya udah, itu aja sih. Kamu bisa kembali ke kelas sekarang. Makasih Bu ya. Iya, Nanti saya sama. kabarin. Iya. Tadi ya, Bu. Oh, saya kamu nggak Bu? Enggak. Silakan masuk. Bu. Iya. Silakan Malika duduk. Ya Bu, makasih Bu. Iya. Duduk. Terima kasih Bu sebelumnya. Bisa ganggu waktu Ibu? Enggak, kebetulan hari ini saya ada waktu luang. Gimana kabarnya? Gimana ulangannya kemarin? Alhamdulillah Bu, nilai saya meningkat. Khususnya ulangan terakhir saya fisika kemarin dapat 100 Bu. Wih, bagus, keren dong. Saya mau percaya sama kamu kalau saya ulangan. Gimana, datang ke sini ada yang pengen disampaikan? Betul Bu, saya kesini ada yang mau saya ceritain. Oh, begitu. Boleh disampaikan apa yang mengganggu pikiran teman-teman? Jadi gini Bu, saya bingung Bu. Saya sama teman-teman tuh mau dijadiin calon ketua OSIS. Oh, mau dicalonkan jadi ketua OSIS. Lalu? Ya, saya merasa takut dan gelisah gara-gara pencalonan ini Bu. Oh, jadi pencalonan itu buat kamu gelisah gitu ya, teman? Lalu? Ya, gara-gara pencalonan ini juga saya juga jadi nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan? Kira-kira sudah berapa lama? Ya, kira-kira sekitar 1 minggu sudah Bu. Oh, sudah sekitar 1 minggu. Ya, jadi ya gara-gara itu saya juga sering ngomong merasa nggak cocok gitu Bu jadi ketua OSIS. Oh, jadi kamu merasa tidak percaya diri dengan skill kepemimpinan yang kamu punya? Ya gitu Bu, saya juga rasanya mau nolak tapi juga nggak berani. Kan kayak teman-teman saya yang bantu yang teman-teman saya yang nyalonin saya, terus guru-guru juga, jadi saya takut ngecewain mereka gitu Bu. Oh, jadi kamu takut ngecewain orang lain yang di sekitar kamu? Ya betul Bu, karena itu saya sampai sekarang belum berani nolak atau apalagi menerima pencalonan itu. Seperti itu. Apa ada lagi yang ingin disampaikan? Udah Bu, jadi gimana Bu ya? Jadi saya coba untuk merangkum sedikit masalah dulu ya dari awal. Jadi kamu dicalonkan oleh teman-temanmu dan wali kelasmu untuk menjadi ketua OSIS. Lalu kamu merasa kepikiran karena merasa tidak pantas. Nah, lalu keputusan ini membuat kamu gelisah ya sampai nggak nafsu makan. Bu. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya apa yang membuat kamu nggak mau ikut pencalonan OSIS ini? Sebenarnya saya merasa nggak pantas sih Bu jadi ketua. Kan saya seorang perempuan, kan biasanya jadi ketua kan laki-laki. Jadi kamu tidak mau ikut pencalonan
pemilihan OSIS karena kamu merasa nggak pantas atau karena kamu perempuan? Ya saya merasa nggak pantas Bu, karena saya pernah punya pengalaman yang bisa dibilang nggak menyenangkan dulu waktu sekolah. Kalau boleh tahu pengalaman apa itu? Jadi gini Bu, waktu saya kelas 7 SMP, saya pernah diangkat jadi ketua kelas sama wali kelas saya waktu itu. Lalu? Terus ya mereka nggak suka Bu, teman-teman saya, kayak mereka tuh bisa dibilang ngebully saya lah waktu itu. Bagus banget kan tasnya. Kemarin aku pengen beli ini tahu. Iya bagus nih. Dia kamu siapa? Gue masa mau jadi ketua kelas sih. Nah, kan yang lebih cocok si Dani. Iya tuh benar. Dia mah apa? Sombong. Terus mereka sambil bilang kayak kamu tuh nggak pantas jadi ketua kelas, kan pantasnya yang laki-laki jadi ketua kelas. Pasti kejadian itu buat sedih banget ya. Iya Bu, bahkan kakak kelas saya juga ikut-ikutan ngebully saya waktu itu. Jadi waktu itu kamu dibully karena kamu seorang perempuan dan jadi ketua kelas. Terus kayak apa kamu nyikapin kejadian itu? Ya saya langsung pergi ke ruangan wali kelas saya sambil ceritain, ya sambil nangis-nangis gitu. Saya ngerti sih perasaan kamu, pasti kejadian itu buat kamu sedih ya, bukan trauma juga. Ya Bu, karena kejadian itu juga saya trauma kalau ingat bakal jadi calon ketua OSIS. Juga saya nyesal sih Bu jadi ketua, dan saya juga gak mau lagi jadi ketua apapun itu. Sangat ya, sangat. Jadi selain itu ada yang belum diceritain lagi? Ada sih Bu, dulu waktu saya kelas 6 SD saya pernah ikut lomba baca puisi di sekolah. Pernah ikut lomba baca puisi. Kalau boleh tahu gimana kejadiannya? Jadi gini Bu, waktu saya membaca puisi itu tuh saya sangat malu gara-gara sempat salah baca salah satu bait di puisinya. Jadi ya mereka penonton, teman-teman, bahkan guru saya sendiri juga nertawain saya waktu itu. Lalu gimana kamu nyikapin kejadian itu? Ya saya tetap lanjutin Bu baca puisinya, ya meskipun itu pikiran saya itu udah kacau banget, saya yang gugup banget, yang malu banget gara-gara itu. Jadi pas kelas 6 kamu ikut lomba puisi dan kejadian itu buat kamu sedih. Ya Bu, Lalu gimana kamu nyikapin kondisi pada saat itu? ya saya berpikir selesai dan saya nggak mau naik panggung lagi. Saya ngerti perasaan kamu. Masih ada yang ingin disampaikan? Itu aja Bu. Oke Malika, jadi kita cari solusinya bareng-bareng ya. Jadi di awal tadi kamu cerita kamu dicalonkan menjadi ketua OSIS. Kamu pengen sebenarnya, cuma kamu mau nolak, cuma takut mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, sumber ketakutan kamu ini ternyata dari pengalaman masa lalu juga. Nah, jadi sekarang boleh gantian saya yang bertanya. Boleh ya Bu. Nah, jadi kamu punya pengalaman positif nggak soal amanah yang diberikan sama kamu? Dulu ada sih Bu, waktu saya kelas 4 SD, saya sempat jadi ketua di kelompok pramuka, dan ya kita menang Bu waktu itu juara 1 tingkat kabupaten. Wah hebat dong kamu bisa memimpin kelompok kamu supaya dapat juara. Nah, ya Bu, saya juga senang bisa mengharumkan nama sekolah waktu itu. Berarti kamu sadar ya kemampuan yang ada di dalam diri kamu. Jadi kalau kita kaitkan sama pemilihan kamu menjadi ketua OSIS, menurut kamu apa keuntungannya kalau kamu misalkan memimpin teman-teman? Keuntungan saya lebih percaya diri dan lebih berani Bu. Selanjutnya apa kerugiannya kalau misalkan kamu nggak bisa memimpin teman-teman? Ya saya merasa gagal dan Bagus kalau kamu menyadari hal itu ya. Nah, jadi mendengar dari pengalaman kamu tadi, sebenarnya kamu punya kesempatan lah yang bagus buat jadi ketua OSIS. maksudnya apa? Iya, jadi walaupun kamu perempuan, kamu tuh orangnya berwibawa, bertanggung jawab. Jadi tuh kamu punya kesempatan besar buat jadi ketua OSIS. Tapi saya masih merasa takut Bu, sama nggak pantas juga jadi pencalonan OSIS. Saya nggak setuju loh padahal sama statement itu. Soalnya karena teman-teman mencalonkan kamu sebagai ketua OSIS, pasti teman-temanmu tahu dong kalau kamu sanggup ada di posisi itu. Jadi gitu ya Bu. Iya, jadi setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menjadi pemimpin juga pasti nggak luput dari ujian. Ya juga ya Bu. Nah, selanjutnya
lanjutkan ya jadi ketua OSIS. Siap Bu, saya akan menyerahkan diri. Ya gitu, tetap semangat ya. Nah, lalu setelah ini gimana tindakannya? Ya, saya akan bersemangat dan saya akan lebih percaya diri lagi pada diri saya. Saya mau mencalonkan diri jadi ketua OSIS juga, dan saya siap menjadi seorang pemimpin dan menanggung risiko kepemimpinan yang ada. Tapi emang nggak apa-apa Bu, kan saya perempuan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya yakin kok seorang perempuan juga bisa mengarahkan anggotanya. Saya yakin kamu bisa jadi orang yang mereka harapkan, orang-orang yang di sekitar mengharapkan. Mudah-mudahan Bu, terima kasih juga Bu ya. Saya juga sekarang merasa lega dikit lah gara-gara ini. Terus juga saya juga punya pandangan apa yang harus saya lakukan untuk jadi pencalonan nanti. Nah, jadi sebelum kita akhiri sesi, saya rangkum dulu ya dari awal sampai akhir tadi. Jadi di awal tadi kamu ngerasa gelisah, ngerasa bingung, dan ngerasa nggak pantas untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS karena kamu perempuan. Nah, lalu kamu juga tadi sudah menceritakan pengalaman yang baik maupun yang buruk yang sudah kamu alami, dan kamu sadar bahwa pengalaman di masa lalu itu mempengaruhi kamu yang sekarang dalam mengambil keputusan. Nah, dari pengalaman yang kamu ceritakan juga tadi, itu ternyata kamu punya potensi buat jadi pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, dari percakapan kita tadi kan kita sudah nemuin solusi juga, dan kamu tetap buat melanjutkan pemilihan menjadi ketua OSIS dan menerima konsekuensi serta resiko yang akan dihadapi ketika kamu terpilih nantinya, gitu ya? Iya gitu Bu. Ya saya siap untuk menerima segala resiko dari kepemimpinan ini Bu. Wah, bagus itu, bagus. Saya dukung. Nah, nanti misal kalau di depan menemukan kesulitan, nanti datang ke saya bakal bantu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu ya sudah bantu saya buat masalah ini. Iya, sama-sama Kak. Saya balik ke kelas dulu ya Bu ya, Iya, dari kelas. silakan.